Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Alfurqoni dengan NIM 24041759. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, terkhususnya dalam agama Islam. Hal ini terjadi karena pengaruh dari budaya Barat yang dibawa oleh penjajah. Namun, penyebaran agama Islam tetap berlangsung dengan secara berbeda dari sebelumnya. Salah satu penyebab Islam pada masa kolonial adalah melalui peran ulama sebagai penerjemah dan penafsir Al-Quran. Mereka juga berperan dalam pembentukan lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah. Selain itu, ada juga bentuk penyebaran Islam melalui perdagangan dan pernikahan antar orang Islam. Di dalam perkembangan ini, terdapat informasi institusi keagamaan Islam pada masa kolonial Belanda. Transformasi institusi keagamaan Islam terjadi pada masa kolonial, yaitu ulama dan kiai sebagai tokoh-tokoh paling penting dalam masyarakat Islam. Mengalami perubahan dalam perannya, mereka tidak hanya berperan sebagai guru agama, tetapi juga melengkapi sebagai pemimpin politik dan sosial. Selain itu, terjadi pula perubahan dalam organisasi keagamaan. Lembaga-lembaga keagamaan tradisional seperti pesantren, majelis taklim, dan yang lainnya dikembangkan menjadi lembaga yang lebih modern. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam penyebaran Islam di masa kolonial juga terjadi percampuran dengan budaya Barat. Contohnya adalah penggunaan bahasa Belanda. Dalam literatur Islam, terdapat juga gerakan Islam yang menolak pengaruh Barat dan lebih memilih untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam. Adapun perlawanan terhadap penindasan kolonial Belanda terhadap Islam. Periode kolonialisme di Indonesia membawa banyak dampak negatif, termasuk pada masyarakat Muslim. Agama Islam dan institusinya mengalami perubahan signifikan karena kolonialisme cenderung merusak struktur sosial dan keagamaan yang ada sebelumnya. Namun, masyarakat Muslim tidak tinggal diam dan melakukan berbagai perlawanan terhadap penindasan kolonial terhadap Islam. Berikutnya adalah transformasi institusi keagamaan Islam. Dalam masa kolonialisme memengaruhi transformasi institusi keagamaan Islam di Indonesia. Sebagai ulama-ulama yang menciptakan lembaga-lembaga keagamaan baru untuk mempertahankan eksistensi dan menyebarkan agama Islam. Sebagai contoh, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan kebudayaan saat itu dan sebagai alternatif bagi institusi keagamaan yang ada sebelumnya. Lebih dari itu, Muhammadiyah juga mengadopsi pendidikan modern reformasi Islam yang serasi dengan perkembangan zaman. Transformasi institusi keagamaan Islam juga tercermin dalam gaya hidup masyarakat Muslim pada saat itu. Sering dengan perubahan sosial dalam masyarakat Islam pada masa kolonial, pola hidup dan gaya berpakaian juga ikut berubah. Pakaian yang dikenakan masyarakat Muslim pada masa kolonialisme yang menjadi lebih modern berbeda dengan gaya pakaian tradisional sebelumnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat Muslim tidak hanya merubah institusi keagamaannya, tetapi juga merubah cara hidup agar bisa tetap bertahan dengan perkembangan zaman. Berikutnya adalah contoh-contoh. Salah satu contoh terkenal dan masih dihormati hingga saat ini adalah Imam Bonjol. Ia memimpin perlawanan rakyat Minangkabau melawan Belanda pada tahun 1821 hingga 1837. Menggunakan ajaran Islam sebagai semangat dan perjuangan. Perlawanan terhadap penindasan kolonialisme terhadap Islam juga sering jadi sebagai bentuk gerakan kemerdekaan secara nasional.
pada tanggal 18 Agustus 1945, waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia mencantumkan ajaran-ajaran agama Islam sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah pendidikan pada masa kolonial. Pada masa kolonial, pendidikan Islam mengalami banyak perubahan yang signifikan. Sebelumnya, pendidikan Islam didominasi oleh kelompok ulama dan pesantren sebagai institusi pendidikan agama. Namun, dengan berdirinya sekolah-sekolah modern oleh pemerintah kolonial Belanda, pendidikan Islam mulai mengalami transformasi. Pemerintah kolonial Belanda mempromosikan sistem sekolah modern dengan kurikulum barat dari bahasa Belanda. Sekolah-sekolah umumnya tidak memasukkan pelajaran agama Islam, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran dalam nilai dan identitas masyarakat Muslim. Meski demikian, pesantren masih tetap eksis dan terus berkembang sebagai institusi pendidikan formal bagi masyarakat Muslim. Pesantren juga harus berfungsi sebagai kegiatan keagamaan dan sosial. Selain itu, beberapa ulama juga memperjuangkan pendidikan Islam modern yang dapat mengombinasikan antara nilai-nilai Islam dan kurikulum barat. Dampak kolonial juga memengaruhi pendidikan Islam pada masa kolonial. Budaya kolonial yang merayakan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi cara pandang masyarakat Muslim terhadap pendidikan. Namun, nilai-nilai Islam tetap diakui dan dijadikan sebagai dasar pendidikan. Berikutnya adalah pengaruh hukum kolonial terhadap hukum Islam. Saat kolonialisme memasuki Indonesia, ada banyak pengaruh yang berdampak pada masyarakat Muslim, termasuk dari hal hukum. Hukum Islam sebagai bagian integrasi dari agama telah terbentuk dan berkembang selama berabad-abad di Indonesia. Namun, dengan kedatangan penguasa kolonial, hukum Islam mulai berubah karena dampak oleh hukum kolonial. Hukum kolonial pada umumnya didasarkan daripada hukum barat, yang berbeda dengan hukum Islam yang berbasis pada syariah. Konflik antara hukum kolonial dan hukum Islam sering terjadi pada masa kolonial. Contohnya, pada saat hukum kolonial membatasi praktik poligami yang sebelumnya dibenarkan oleh hukum Islam. Mungkin segitu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.